Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan polemikus Islam. Mari kita akan mendengarkan debat ini dan mari kita simak bersama. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Penjelasan Muhammad, biar kita tahu. Bukan berarti bahwa mereka itu percaya bahwa alim ulama itu sang pencipta alam semesta. Bukan berarti seperti itu. Ya, dengan cara mentaati tanpa batas-batas lagi. Kalau ulama itu bilang darah itu halal untuk diminum, sedangkan Allah berkata haram, tapi kamu lebih turut apa yang dikatakan oleh ulama itu. Itu kata Muhammad bentuk penuhanan kamu kepada alim ulama kamu. Apakah itu terjadi kepada orang Islam? Saya jawab, iya, itu terjadi kepada orang Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan khinzir atau babi. Tidak boleh dikonsumsi dalam Al-Quran. Mau sampai jungkir balik pun di dalam Al-Quran dikatakan darah tidak boleh dikonsumsi. Tetapi apa yang terjadi kepada para pengikut Muhammad? Kepada Abdullah bin Zubair, ketika dia meminum darah Muhammad, diminumnya darah Muhammad itu, apa kata Muhammad? Karena darahmu telah bercampur dengan darah saya, maka haram tubuhmu disentuh oleh api neraka. Apakah Muhammad memarahi orang yang meminum darahnya? Ya kan? Jadi kalau kita pakai standarnya Muhammad, kita pakai hukumnya Muhammad, sebenarnya pengikut Muhammad itu udah menuhankan dia. Dengan cara dia lebih lebih patuh kepada hawa nafsunya dengan cara meminum darahnya Muhammad ketimbang kepada Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kemudian menuhankan yang kedua, itu juga tertulis di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23 tertulis, mereka, ya, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada orang yang menuhankan hawa nafsu menurut Al-Quran. Apakah menuhankan hawa nafsu itu gini? Wahai hawa nafsu, berikanlah kepada... Kan nggak ada. Makanya pengertian menuhankan ini apa? Sesuai Al-Quran itu. Nah, menuhankan hawa nafsu adalah bagaimana Anda menaklukkan diri Anda terhadap hawa nafsu. Sehingga Anda mengikuti hawa nafsu itu. Taat, patuh, tunduk, takluk. Dikuasai oleh hawa nafsu itu. Ketika seseorang dikontrol oleh hawa nafsunya, dia melakukan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Artinya dia telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilahnya, yang menguasai dia. Nah sekarang, apa yang terjadi kepada umat muslim? Siapa yang menguasai umat muslim? Siapa yang membuat umat muslim bergerak? Siapa yang mengontrol umat muslim? Muhammad. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak Muhammad? Siapakah yang membuat muslim pagi-pagi pergi? Kumur-kumur. Lalu begini dan begini. Siapa yang membuat umat muslim seperti itu? Siapa yang membuat umat muslim masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Siapa yang membuat umat muslim panjang jenggotnya? Siapa yang membuat muslim celananya cingkrang? Siapa yang membuat umat muslim pergi ke Arab menciumi batu? Semua adalah Muhammad. Udah. Makanya saya bilang, kalian telah mengilahkan Muhammad itu. Sudah. Baik, silakan tanggapannya. Silakan. Saya sudah menjelaskan dari tadi antara wusul dan tawasul. Lalu Anda tambahin terkait masalah ayat-ayat yang tadi Anda sebutkan. Begini, di dalam syariat Islam jangan samakan dengan logika Anda dan ajaran agama Anda dong. Pertama, di dalam ajaran kami, baginda Nabi Muhammad SAW itu dispesialkan beda. Segalanya suci yang ada di badannya. Anda kalau mau nggak nganggap suci, ya itu hak Anda. Wong agamanya juga beda. Itu pertama. Saya nggak berani bahas-bahas tentang syariat agama Anda ya. Saya nggak tahu isi Injil seperti apa. Nggak. Tapi ketika Anda dengan narasi seperti itu, saya sebagai umat muslim merasa tersinggung. Seperti itu. Saya nggak bakal menghina-hina agama Anda. Saya tidak diajarkan oleh guru saya untuk menghina agama lain. Silakan. Agama Anda, agama Anda. Agama saya. Itu pertama. Ya, begini, nggak bisa Anda memaksakan apa yang ada dalam pola pikir Anda lalu menafsirkan Al-Quran dengan serampangan, lalu dipaksakan dengan logika Anda. Pertama, di dalam syariat ajaran kami, Nabi Muhammad statusnya ya manusia biasa, karena di sana bentuk tubuh, fisik dan yang lainnya adalah seperti itu, seperti manusia. Bahkan kalau saya harus baca kitab Sirrul Asror, entarnya jadi kepanjangan, semua alam semesta beserta isinya berasal dari Nur Muhammad. Bahkan sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan Nur Muhammad dulu. Gitu. Saking kalau saya jelaskan terlalu panjang terjadi ngeyayai kemana-mana. Saya nggak suka debat ngeyayai terlalu jauh, nggak fokus dari masalah. Itu pertama. Jadi begini. Sebagaimanapun saya misalnya menjelaskan terkait masalah menuhankan, itu kan menurut Anda deskripsi Anda, penjelasan Anda terkait masalah menuhankan Muhammad. Bagi kami, menuhankan itu, pemahaman menuhankan adalah nafi isbat. Anda paham kan nafi isbat? Itu menuhankan. Mau ke nafsu, mau ke Nabi Muhammad, mau ke apapun itu di luar Allah. Itu rukunnya nafi isbat. Rukunnya, entarnya orang kalau sudah paham ke sana, dia harus sampai dulu ke kaidah idrakun jazimun bahaitsul yaqum ma'hu taradunu wa fi kulli wasi'in nasun ang dalili. Ketika sudah sampai di sana, nyampe ke pahamannya. Lalu kaidah yang keduanya masuk ke ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarok.
Jadi posisinya antaranya nyambung, nyampe. Dan sebagai saya bukan memaksakan apa yang saya jelaskan kepada Anda. Enggak, silahkan agama Anda. Gitu. Tapi kalau Anda bahas-bahas syariat agama orang lain, yaitu agama Islam, lalu Anda serampangan menafsirkannya, terserah kalau Anda takutnya nanti membalikan. Kan orang-orang Islam juga ada katanya misalnya seperti siapa Juma dan yang lain, silakan. Anda fokus ke orangnya. Cuman kalau saran saya ini diterima syukur enggak juga enggak masalah ya. Itu hak Anda. Saya misalnya kalau jadi Anda, terus misalnya Anda katakanlah ini mah misal walau alam, saya nggak tahu motivasi Anda seperti apa dengan bikin konten seperti ini. Anda misalnya merasa tidak enak karena banyak juga orang Islam yang katakan ngocek-ngocek agama lain seperti agama Anda. Anda fokus ke orangnya. Enggak semua Ya orang mereka masalahnya tidak berani. Ya siapa? Si Juma nggak berani masalahnya. Iya, ini ketakutan dia. Saya juga nggak kenal sama Juma, nggak kenal. Saya cuma tahu aja Juma suka bahas-bahas konten agama orang lain. Di dalam enggak, bagi agama kami ya seperti Yesus alias Nabi Isa alaihissalam, bagi kami Nabi, bagi kalian Tuhan, ya silakan. Udah nggak perlu ada yang diperdebatkan. Ketika kembali lagi kepada pembahasan masalah makna dari menuhankan itu nafi isbat ban, nafi isbat. Jadi entarnya ada konteks mana tawasul dan mana wusul. Kalau dalam urusan tawasul dianggap wusul, lalu menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah dan menganggap bahwasannya ada kehendak lain selain kehendak Allah, itu musyrik, jelas. Bahkan walaupun itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pemahaman Anda tentang menuhankan, itu silakan Anda pertahankan, Anda yakin sebenarnya monggo, saya nggak maksa. Nah, menurut Islam, yang namanya menuhankan itu ada nafi isbatnya dipakai, itu rukunnya. Menafikan segala sesuatu, lalu mengisbatkan kepada satu hal. Gitu, jadi nggak bisa. Itu menurut Anda seperti ini. Seperti lalu masalah tadi darah. Di dalam syariat agama Islam, benar darah di dalam Islam, di dalam syariat agama Islam, dalam fikih, mufakat, madhabul arba'ah dari mulai Imam Abu Hanifah, wa Imam Maliki, wa Imam Syafi'i, wa Imam Ahmad bin Hambali, darah diharamkan. Kalau ngobrolin baginda Nabi nggak bisa disamakan. Itu menurut syariat kami. Jadi lalu ketika ada perintahan kata Anda tadi masalah masuk ke WC, masalah masuk kaki kiri, itu syariat Nabi. Dan segala yang bentuknya syariat agama yang keluar dari mulutnya baginda Nabi, apakah itu konteksnya wajib ataupun sunnah, itu semuanya tidak lepas dari konteks perintahan Allah. Lalu jika saya jelaskan semuanya wahyu. Bahkan ada yang di luar Quran. Anda pernah baca nggak hadis qudsi? Hadis qudsi adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah di luar melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Islam ini luas, Bang. Nah, ini dalam syariat agama Islam seperti itu. Jadi, baik, maksud saya tanggapi ya. Sebentar, maksud saya begini. Jadi Anda agama Kristen pasti punya syariat, punya aturan di dalam agama Kristen. Ini yang boleh, ini yang tidak, ini seperti ini itu di Kristen pasti mungkin seperti itu. Dan termasuk di agama lain. Silahkan, itu hak Anda. Tapi ketika Anda bahas-bahas masalah syariat agama, dan itu agamanya agama Islam, sedangkan Anda agamanya bukan Islam, lalu Anda menafsirkannya serampangan, membaca tafsir Quran dari model kayak gini nih, saya mau bawa tafsir Jalalainnya. Nggak bisa harus baca asbabun nuzul segalanya. Nggak bisa. Bahkan bagi kami umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah diharamkan menafsirkan Al-Quran tanpa langsung mengkaji hasil dari ulama-ulama ahli tafsir yang sudah dimufakati oleh para ulama. Jadi itu, jadi Anda nggak perlu protes. Itu dalam syariat Islam seperti itu. Saya pun nggak bakal protes syariat agama Anda seperti apa enggak, karena saya nggak tahu, nggak berani. Silahkan. Seperti itu. Baik, sudah bisa tanggapi, Bang? Silahkan. Baik, terima kasih ya. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada Abang Raden Si Alam. Ya, pertama saya tanggapi satu persatu tadi ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kalau kita bikin definisi sendiri, itu nanti jatuh-jatuhnya debat kusir. Maaf, definisi siapa? Maaf, sedikit saya nggak bikin definisi sendiri. Itu menurut Quran masalah. Bukan menurut Al-Quran. Gini Bang, saya tanggapi. Menurut Al-Quran, adakah darahnya Muhammad boleh diminum? Di dalam hadis ada. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Gitu. Nih, Islam itu aturannya Quran, hadis, ijma sama kias. Di ayat berapa? Di Quran doang. Di Quran surat berapa? Di luar Quran ini ada hadis qudsi loh. Bentar, Abah. Di Quran surat berapa bahwa dasar-dasar Islam itu adalah Quran, hadis, kitab fikih, karangan ulama, di mana? Begini. Saya katakan tadi, dasar hukum syariat agama Islam itu. Betul, maksudnya itu dasarnya di mana itu? Di Quran mana? Kan saya tadi katakan bukan hanya Quran patokannya hadis qudsi, tahu hadis qudsi? Bukan Quran yang bilang begitu kan? Hadis qudsi itu dauhan Allah. Hati-hati. Nah, baik, saya tanggapi dulu, Bang. Karena waktu saya ini tadi kan Abang bicara saya diam, ya kan? Biar gantian gini, Bang. Ya, jadi inilah yang saya bilang bahwa mereka ini memang menuhankan Muhammad, bahkan lebih daripada itu, bahkan menuhankan para ulama juga. Gini. Menurut Al-Qur'an, janganlah kamu mengkonsumsi darah. Nggak boleh. Hewan yang dicekik nggak boleh. Kinzir, babi nggak boleh. Nggak ada di situ kecuali babinya si fulan. Nggak ada. Tidak ada di situ ilah kecuali ini nggak ada.
Saya Nggak ada paham sama dari sekali. tadi. Tapi Saya paham Anda matoknya ke Quran doang dari tadi. Anda matoknya justru ke Quran doang. begini Bang, justru begini. Al-Qur'an itu mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya, betul. Kenapa yang Anda pakai kitab di luar Al-Qur'an? Ada hadis kursi apa? Makanya ini akibat umat muslim menuhankan yang lain, maka mereka menganggap Hadis wahyu-wahyu kursi di luar yang itu- lain. Hadis kursi itu wahyu Allah. Di mana ayat Quran yang mengatakan bahwa hadis qudsi itu wahyu Allah? Ya Allah ya Rabbi, hadis kursi itu wahyu Allah. Iya, itu perkataan di luar Al-Qur'an, betul? Quran itu dawuh Allah yang sampai kepada baginda Begini Nabi Abah, Muhammad. begini. Hadis kursi Perkataan adalah bahwa wahyu Allah begini Bah, yang dengar Abah, disampaikan dengar, oleh Allah Abang langsung Raden. ke baginda Nabi. Begini Bang Raden, gantian dulu tadi kan waktu saya. Gimana nih? Begini Bang Raden, bahwa hadis qudsi itu wahyu. Ya kan? Perkataan ulama ini, imam mazhab ini, itu kan semua di luar Al-Qur'an, betul? Hadis kursi jangan disamakan sama perkataan ulama, beda. Ya Enggak, Allah. maksud saya, yang bilang hadits qudsi itu wahyu siapa? Nanti ente bisa bilang gini lagi, Bang. Yang bilang ini Quran wahyu Allah siapa? Al-Quran Yang itu bilang sendiri yang mengatakan, Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil mutakin, betul? Iya, nanti kalau Bahwa bagaimana Al-Quran dibalikin, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, betul? bagaimana kalau dibalikin nanti bisa saja ada orang yang ngomong bahwa kata Muhammad bahwa Quran dawuh Allah tadi bilang bohong gimana? Bukan begitu, maksud saya begini, sebelum kita melebar kemana-mana. Iya, makanya. Begini loh Bang, yang jadi masalah tuh begini. Quran doang. Begini Bang, Anda nanya yang Quran jadi doang. masalah tuh begini. Quran bilang bahwa Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu, betul? Petunjuk. Tapi yang dilakukan Muslim apa? Oh bukan Quran petunjuk, bukan Quran kitab menjelaskan. Malah mereka merujuk kepada kitab karangan A, kitab karangan B, kitab karangan C. Akibatnya apa? Akibatnya memang boleh meminum darah manusia. Namanya siapa? Namanya Muhammad. Dibilang, oh itu spesial, beda. Kalau darah Muhammad beda. Nggak ada dalam Quran itu, jangan kalian minum darah, kecuali darah Muhammad. Nggak ada. Iya. Nah, itu pertama. Permasalahannya Sebentar, saya tangkap itu satu persatu. Permasalahannya satu. Anda matoknya ke Quran doang. Itu doang. Anda Jadi nggak tidak nerima cukup. kami, Jadi tidak Quran, cukup. hadis, ijma, Tidak cukup Al-Quran bagi seorang Muslim. Pokok gini. Sebentar Pak, pertanyaan saya simpel. Apakah tidak cukup bagi seorang Muslim Al-Quran memberi petunjuk? Bukan berarti enggak Nah, cukup. kan abang tanya itu. Petunjuk di Gini dalam Bang, syariat. gini. Abang jawab aja singkat. Apakah tidak cukup Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk? Pertanyaan Anda kalau saya jawab, berarti saya menafikan yang lain. Berat. Saya jawab. Gini. Kalau pertanyaan Anda saya jawab, saya paham. Pertanyaan Anda apakah nggak cukup Quran sebagai petunjuk Islam? Kalau saya menjawab iya atau tidak, saya menafikan yang lain. Udahlah, misalnya hadis qudsi. Saya kembali kepada yang tadi. Itu dawuhan Allah sama. Gimana? Bang, pertanyaan saya simpel aja loh, Bang. Bang Raden Syiar Langit. Apakah misal nih, misal nih. Ini heboh ini kalau sampai kejadian. Misal saya masuk Islam, oke? Saya jadikan Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk saya. Apakah saya akan tersesat? Tidak. Oke, kalau Anda sudah tidak tersesat, sudah benar dengan Al-Quran, kenapa Anda cari kitab yang lain? Di dalam Quran juga disampaikan ikutilah Muhammad sebagai Rasulku. Oke, di dalam Al-Quran disuruh mengikuti Muhammad, betul? Iya, karena Nah, menyampaikan Muhammad salah menyuruh satu apa? agama Allah. Muhammad menyuruh apa? Banyak perintah-perintah yang berkaitan dengan sunnah. Di dalam Al-Quran, Muhammad menyuruh untuk mematuhi firman Allah, betul? Betul. Hadis Sekarang qudsi juga yang firman Allah yang mana? Firman Allah di dalam Quran yang 1440 ayat dan juga hadis qudsi firman Allah. Di mana? Duh, yang bilang hadis qudsi firman Allah siapa? Nabi Muhammad. Iya, tapi itu perkataan-perkataan di luar Al-Quran. Ya makanya di sini titik temunya dari tadi juga saya Nah, paham makanya maksud Anda. yang saya maksudkan begini loh, Tadi, oke lah, saya terima semua omonganmu. Tapi kalau kita turutin pun ke sini, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti kalian bilang, oh itu hadis doif, itu perkataan doif. Jadi serba salah. Diturutin salah, nggak diturutin salah. Pertama saya turutin. Misalnya nih, kalau kalian harus merujuk kepada hadis, ya, merujuk kepada hadis qudsi, merujuk kepada gini. Ada satu perkataan Muhammad bilang begini. Kalau ada lalat masuk gelas, ya kan? Maka lalat itu harus dicelupin ke dalam, betul? Ya. Lalu diminum, betul? Maksudnya kalau dicelupin semuanya nggak bakal jadi penyakit gitu. Iya, artinya kalau ada lalat masuk, maka kalau dicelupin ke dalam itu malah tawar gitu loh. Artinya Ya, karena ada kurang lebih di sayap. seperti itu. Sebentar. Di sayap lalat itu satu racun, satu penawar, betul? Ya. Nah, Anda percaya itu perkataan Muhammad?
Saya cari, gini, mohon maaf, saya harus cari hadisnya. Kan muter kan kita turutin kemauan mereka. Kita udah turutin nih. Oke lah, hadis kursi itu wahyu. Oke lah, hadis-hadis itu wahyu. Kita anggaplah kita turutin dia. Tapi dipalsu-palsukan juga sama mereka nanti. Masalahnya begitu loh, serba salah, Bang. Ke Quran doang dianggap tidak cukup Al-Quran, harus ke hadis. Oke, diturutin hadis. Oh enggak, itu enggak benar. Gimana sih? Dia maunya gimana, Bang? Begini. Makanya kenapa ada hadis yang doib, yang maudu, hadis yang lemah. Kenapa di dalam Islam tolabul ilmi paridotun, makanya wajib cari ilmu. Oke, berarti yang bikin rugi berarti palsu. Maksudnya begini, mohon maaf. Maksud saya begini. Kenapa ada hadis yang palsu dan yang lainnya? Yang namanya pemalsuan, orang berdusta atas nama Allah, orang berdusta atas nama Nabi Muhammad. Ya ada aja, Bang. Kenapa kita di pesantren ngaji kalau hadis apal sama perawi-perawinya? Biar tahu mana yang hadis sahih dan tidak. Siapa mu'alifnya? Itu setahu saya nih, Bang, ya. Diwajibkan untuk mencari ilmu itu seperti itu. Oke, tapi setahu saya nih. Oke, setahu saya nih. Sedikit. Saya aja merasa enggak menguasai ajaran Islam secara kafah keseluruhan. Ya makanya saya sedang mengajari nih. Karena saya udah 13 tahun pelajari agama Islam. Oh, 13 tahun? 13 tahun saya mendalami agama Islam. Coba, mohon maaf, saya sedikit saja. Saya mau tahu aja sedikit saja. Kalau Anda mempelajari masalah Islam 13 tahun, saya mau tahu 12 pan ilmu agama yang diwajibkan dicari, pan apa aja? Itu ajaran ulama, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu. Nggak ada dalam Quran. 12 di Quran surat berapa, Bang? Anda patokannya Quran terus dari tadi. Makanya saya bilang yang saya pelajari agama Islam, bukan agamanya ulama. Makanya saya bilang umat muslim tidak lagi bisa membedakan mana Quran, mana perkataan ulama. Gini, Bang, saya tanggapi dulu sedikit. Gini, Bang, saya tanggapi sedikit nih. Sedikit nih, Bang. Betul tidak? Oke, saya sedikit nih, Bang. Tadi Anda bilang minimal ente sudah bisa memahami 1000 bait alfiah. Coba saya dengar. Nah, ini ditambah-tambah lagi kan 1000. Di mana lagi? Itu ayat berapa, Bang? Kita fokus Quran. Saya mau nanya kepada Anda. Sebentar. Huruf IFA ada berapa? Waduh, nampaknya dia sudah mulai emosi. Bang, tenang, tahan diri. Ini ujian. Tahan diri. Kita fokus Quran ya. Tenang, tahan diri. Sebentar, tahan diri. Saya mau nanya Raden Syiar Langit, tenang, tahan diri. Nanya Quran saya sama ente. Hukum tajwid. Tahan diri dulu, tenang. Pelajaran dasar anak SD. Sudah bisa tenang. Saya mau nanya. Sudah bisa tenang. Huruf IFA ada berapa? Sudah bisa tenang belum? Huruf IFA ada berapa? Sudah tenang belum? Huruf IFA ada berapa? Sudah tenang belum? Belajar 13 tahun Islam huruf IFA ada berapa? Sudah tenang, itu sudah bisa saya jawab. Quran, bukan hadis. Sudah bisa saya jawab. Baca Quran. Sudah bisa saya jawab belum? Ya kan? Huruf IFA ada berapa? Saya tanggapi dulu satu dari yang tadi. Huruf IFA satu dulu. Nah, kan huruf diajak ke hadis, lari ke Quran. Diajak ke Quran, nanti lari lagi. Mereka ini kayak gini terus loh. Tadi saya bilang, ayo kita fokus ke Quran, lari ke hadis. Sekarang kita ke hadis, lari ke Quran. Saya dari tadi juga ngomong fokus ke Quran. Bang, tadi Anda bilang hadis itu harus kita kaji. Harus kita kaji apakah dia perawinya, matannya dan lain sebagainya. Itu tadi Anda katakan. Padahal tertulis loh di situ Sahih Muslim. Quran. Sahih Muslim betul nggak? Enggak ke hadis, enggak Quran. Namanya sudah Sahih Muslim tapi dipalsu-palsukan. Sahih Bukhari tapi dipalsu-palsukan. Ada berapa? Bagaimana mungkin Sahih Muslim Anda palsu-palsukan? Gimana sih? 13 tahun belajar Quran. Katanya Sahih. 13 tahun belajar Quran. Tapi palsu. 13 tahun belajar Quran. Makanya saya udah marah-marah dia sudah keluar kan? Sifat aslinya sudah keluar kan? Bentar lagi kesetanan. Sebentar lagi kesetanan. Kesurupan. Kesurupan. Huruf IPA ada berapa? Huruf IPA ada berapa, goblok? Goblok, huruf IPA berapa? Kesetanan. Kesetanan. Iya, kesetanan. Huruf IPA ada berapa sih? Kumaha. Dia orang mana? Kesetanan. Iya, kesetanan. Kumaha sih? Dia pir. Jangan kesetanan begitu. Saya mau nanya kasih. Ya, 13 tahun saya baca Quran. 13 tahun belajar yang saya pelajari Quran. Iya, Quran. Di dalam Quran nggak ada huruf ini ada berapa? Apaan? Nggak ada itu. Ngarang bebas aja. Tidak ada di dalam Quran. Diperintahkan apa? Apa diperintahkan Al-Quran? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jangan kesetanan, saudara. Nanya Quran. Jangan kesetanan seperti itu. Saya mau ngetes baca Quran ente.
Saya coba dengar baca Quran ente. Oh, makanya Coba, gue coba. bilang kan mereka ini lomba baca Quran. Mereka ini lomba baca Quran. Jangan dulu ke tafsir. Oh. Aturan di dalam Islam. Dulu juga saya Kalau begitu. mau Saya sudah memilih ceritakan Quran, berkali-kali. Baca Quran dulu. Ketika Aturan baca saya Quran dulu. pertama Baca kali Quran itu belajar pertama Al-Quran, harus paham dulu saya ketemu tajwidnya. dengan guru, Harus paham dengan dulu ustaz. urusan makhrajul Ya kan, huruf. disuruh baca. Harus belajar gorifus Huwallahu ilah. ahad. Biar baca Tapi saya baca. Qurannya nggak salah, nggak Huwallahu serampangan. ahad. Karena kalau Oh, salah tidak baca seperti itu Al-Quran bacaannya. serampangan, nanti Bacaan salah yang mana? benar. Oh, Qul salah. huwallahu ahad. Bodoh naksirin. Lam yalid wa lam yulad. Mana? Harus ad. Mana ada? Jadi Ya, mereka emang belajar aturannya seperti itu. Aturannya seperti itu, Bir. Tuh, Bir. yang dipelajari cara baca Yang huruf dipelajari itu hijaiyah, cara- bukan Iya, cara tolong. memahami isi Al-Quran. Memahami isi Al-Quran itu cara baca dulu mau gimana Loh, paham untuk tolong. apa orang kita orang Kenapa Indonesia? baca Qurannya jadi salah? Kita Indonesia. Kalau aja panjang pendeknya jadi Kita salah. harus orang Indonesia harus Gitu. merujuk kepada bahasa yang Gitu, bisa Mbak. kita mengerti. Makasih Kak Veto, makasih. Allah siapa? Coba Loh, coba ya. begitu. Baca Kusia ayat hiji Al-Anfal. Baca sok buka tafsir. Lomba baca Baca huruf. aja jangan Baca, apa bacaannya baca? Sudah aku bilang, mereka ini mau baca Quran, 13 tahun lomba belajar Quran. baca huruf Arab. 13 tahun. Baca Quran 13 Apakah tahun. mereka tahu artinya? 13 tahun. Nehi. Bahkan assalamualaikum aja banyak Ada muslim yang nggak tahu setan. artinya. Ya Coba Allah, tanya setan. muslim, apa arti Bir. assalamualaikum? Permisi. Bir, ini Kusia. Bir. Arti assalamualaikum aja nggak tahu. Banyak orang Islam nggak tahu arti Oh, assalamualaikum. ya, dia itu yang nggak Artinya tahu. hanya permisi. Nggak bisa dijadikan sebuah yang bukan. Gitu. Makanya saya bilang, Bir, ya, baca Quran Raden dulu. Syiar Baca Langit. Quran dulu yang benar. Saya bilang, Baca Quran dulu kalau yang benar. kamu mau Qurannya belajar baca dulu yang Al-Quran, benar. Kalau kamu mau memahami ujung-ujungnya baca Quran, terjemahan. itu tadi baca Quran Artinya, dulu. Setelah berhasil bukan lomba-lomba membaca baca Al-Quran dengan indah. benar, belajar tafsirnya. Sebelum belajar tafsir, ente harus belajar ilmu nahwu sorobnya. Sekarang kamu saya suruh tebak aja ya. Saya suruh kamu tebak ini surat apa? Enggak benar. Saya kasih kamu Nggak tebak benar. ini surat apa ya. Gitu, biar enak nih. Benar. Dalam baca Al-Quran itu memanai Al-Quran, pertama baca Quran dulu yang benar. Nggak ada seperti itu, Baca karangan Quran dulu bebas benar. juga Kalau ada. salah panjang pendek saja nanti nggak benar maknanya. Bukan bahasa Arab Itu orang kita bukan bahasa artinya. Arab. Seperti itu 13 tahun belajar Islam dari mana lu setan? Setan ya. Kesetanan. Itu bagi orang mana lu? Hah? Panggil je aing langsung. Ketemu Cie di darat. cie cie. Namun Kesetanan terus ya. Gitu. Dasar kafir harbi. Sia kafir. Cie bentar lagi mau jadi telolis nih. Baca Qurannya sebenarnya. Mau jadi telolis, mau jadi Iya, telolis. setan. Oh, di anak setan. Sebentar, Oh, anak saya setan. suruh Gimana, kamu Pan? menjawab, Setan, saya suruh saya kamu baca apa dulu Quran, namanya, setan. menebak ini Setan. surat apa Kalau ya. belajar baca Quran itu belajar Ini dulu baca Quran saya yang akan benar. bacakan, saya Belajar akan tajwidnya, putarkan baca video. muridnya, baca Iya. muskilatnya Nih. yang paham, lalu Oke, hafal lagi baik, nggak apa-apa, kita turuti. hurufnya. Kita Nanti turuti. setelah beres, lalu ente Kita belajar turuti, tafsirnya. saudara-saudara, Sebelum bisa kita memanai turuti. mana tafsirnya, ente harus belajar dulu nahwu sorobnya, ilmu Nahwu bahasa. sorob. Maedah Oh, cara iya, mana iya, nggak apa-apa, Quran nggak apa-apa, lagi. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Begitu, seperti itu. Huntu, huntu hungkul sia makaprot ku aing. Lain nabi batu bener. Sia. Sebentar ya. Sebentar aku ulah sok ngahuntu hungkul sia. Itu ngahuntu sia ngahina nabi kahed. Aing kita ngahina agama sia babe. Di mana menghinanya? Iya, itu yang Coba, ngahina nih. lain, babe. Ini surat apa? Surat apa ini? Surat apa? Iya. Surat apa ini? Surat apa naon sebutkan babe Quran teh loba. Surat sebentar nih. Sia baca. Sabar, nih. Dengar. Di Bandungan Dengar. ente baca Quran. Dengar. bener. Dengar. Coba saya ngetes satu ayat saja silakan terserah gitunya sok baca ku ente ku sia. Baca Quran ku sia sing bener. Bacaan Qurannya gitunya. Iya, sok baca itu sing bener. Gitu. Ya. Masa Quran 13 tahun belajar Al-Quran. Coba, itu surat apa? Belajar Al-Quran. Surat apa? 13 tahun belajar Al-Quran. Satu kali lagi ya. Ini surat apa? Dengar dulu. Dengar. Ini surat apa ini? Ditanya urusan Surat apa? tajwid sia tanya. Sia di titah maca Quran ya tadi ku aing. Dengan Coba. Nanya surat apa? Babal surat Quran teh panjang loba. Aing lain hafal Quran. Itu siapa yang satu ku aing dibaca gitu nya. Dia nyaho teh maca Quran bisa. Hah? Ampun terus menghina bagi nabi. Kayak teh ya dengekeun tuh sia. Dia tuh sia baca lain. Coba, apa itu? Nyetel handphone. Coba, apa itu? Bukan suruh nyetel handphone, suruh baca. Gitu. Baca ke sia. Tiada sanggup dia saudara. Dia sanggup dia mana? Hah? Raden Syiar Sanggup Langit, dia. tiada sanggup. Hah? Dia sanggup sih ya maca aku nyebutin surat huruf. Tiada kaki sanggup teh nyaho. menjawabnya. Huruf kaki teh nyaho. Huruf kaki siapa sanggup? Teu sanggup. Tiada sanggup. Itu tuh sanggup. Lu Tiada teu sanggup. Lu nggak mampu. Mampu atau tidak? Hah? Mampu atau tidak? Nggak mampu nggak tidak ente. Dia sangat Ente mampu. mampu. Sial Sangat lah mampu. nanya. Hah? Buat apa kita nggak lomba-lomba baca? Kita lomba memahami isinya. Memahami isi Quran kemana? Mau bagaimana Loh, memahami isi Al-Quran baca aja nggak becus. sekarang yang penting bagi kita apa? bagaimana Isinya atau memahami lomba isi baca Al-Quran? hurufnya? Isinya nggak becus. Apa gitu Mana isinya harus paham baca Quran. Mau bagaimana Ya sudahlah, mana intinya, karena memang mereka sudah terdoktrin, teman-teman. Mereka ini apa? Mereka didoktrin bahwa apa? Membaca Al-Quran dapat amal. Jadi seperti ini si Raden Syiar Langit ini, dia baca Quran bukan mau paham isinya, bukan mau paham isinya. Dia membaca Al-Quran dengan tujuan biar dapat amal, bukan
mau tahu isinya. Makanya tadi ketika saya katakan di dalam Al-Quran dilarang minum darah, kata dia, oh boleh, darah Muhammad boleh. Makanya saya bilang, dan kamu adalah orang-orang yang menambah-nambahi Al-Quran dengan mengatakan boleh meminum darah. 13 tahun baca Quran. Ya kan? Baca Quran 13 tahun baca Islam, baca Quran enggak becus. Tiada sanggup dan tiada mampu dia. Oke, baik. Cukup ya. Islam KTP yang nggak belajar yang nggak ngaji mungkin ketipu. Baik, sekarang saya turunkan dulu siar langit. Nanti ambil air minum dulu ya. Nanti ambil air minum terus minum air putih dulu ya, biar tenang, biar jinnya kembali dulu ke gua. Oke, kita urusi aja agama itu sendiri. Urusi kuciah. Aduh, berat, memangnya berat ya. Kamu sudah aku bilang ya. Kalau Islam membahas agama orang lain ya, seperti Zakir Naik ya kan, dan kawan-kawannya. Wow, semangat 45. Wow, di Manu di apa? Aduh, apa ini? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini, dan mari kita simak bersama, dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya.
dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.